izin Pak, saya dari Guru Pemerintah Angkatan 7 Kabupaten Bengkulu ingin wawancara dengan Bapak seputar mengenai tentang dilema etika dan waktu. Terima kasih banyak Pak ya. Jadi kita langsung saja Pak Sukmo bersama waktu kita. Izin Pak bertanya selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bagaimana cara kita itu membedakan antara dilema etika dan Sekarang kita kan menyiapkan kepada seorang guru seperti komunikasinya sehingga dari penggunaan komunikasi perubahan P5 ya. P5 ini bagaimana cara nanti yang mengubahasi dan mana itu karena nanti akan ada perbedaan nanti antara K13 dengan nanti ke belum merdeka karena mereka juga nanti ada demokrasi oleh partai. Sekarang kan bagaimana Bapak menjalankan sekolah Bapak terutama kasus mengenai kasus itu merupakan kasus kepentingan yang sama-sama benar Pak atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara kita mengambil keputusannya? Kalau sekarang nanti kita akan ambil nanti setelah proses dan nanti ada kasus itu nanti kita akan siswa yang disebutkan karena di SD kita ada guru SD sehingga nanti dengan itu nanti kita ambil bagaimana kebijakannya kita pecahkan segala berita nanti bagaimana cara ini dari beberapa kepentingan untuk perubahan anak. Jadi kita mengambil skala prioritas mana yang kita ambil bersama. Kemarin kita sekarang itu baru kita gunakan itu karena semua itu pasti perlu. Cuma di dalam perlu ada yang paling perlu kan gitu. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Pertama sekali nanti kita ambil dulu kita identifikasi. Setelah itu nanti kita paling kemudian pesan kita nanti. Setelah itu nanti apa-apa nanti kita musawarahkan dalam beberapa nanti bagaimana langkah ke depan untuk ketiganya bagaimana untuk menunjang proses pelajaran masalah mereka itu. Apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif lah dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang dilematika? Maksudnya apa saja yang Bapak lakukan yang kita anggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilematika tersebut? Jadi efektif nanti dengan apa kita harus guru itu diidentifikasi permasalahan itu setelah itu baru diajarkan bagaimana caranya untuk menentukan dilema yang masuk ke permasalahan itu. Dalam pandangan ini masalah dilematika ini kira-kira selama ini ada tantangannya Pak? Kalau ada tantangan seperti apa tantangannya? Selama ini soalnya belum ada tantangan karena itu sifatnya kan belum sudah karena kita masih baru tahap untuk perubahan itu kita belum terlalu mendetail masalah di kita masih selama ini kita masih menggunakan materi masih belajar sehingga nanti kalau daripada kita membuat dari berubah kali itu nanti baru kita dalami nanti bagaimana cara implementasi karena sekarang kemarin kita masih menggunakan 13 menit kita belum terlalu ke sana karena masih ada jika 13 itu merdeka kan kita masih kurang lama. Namun nanti kalau sudah nanti kita ke merdekanya kita nanti pasti ke fokus dan fokus itu nanti ke kelas 12 tapi kelas 1 dan 4 itu nanti bagaimana caranya. Kemudian nanti akan ada nanti kayak latihan betul-betul itu bagaimana penerapan dari. Baik Pak, selanjutnya Pak, biasanya dalam menyelesaikan keputusan kita dalam mengambil tindakan terhadap dilema etika itu biasanya Bapak itu mengambil langsung keputusan itu di tempat atau mempunyai jadwal khusus gitu dalam mengambil keputusan itu? Ada jadwal khususnya, kita ada jadwal lagi karena nanti kita identifikasi dan baru nanti langsung kita ambil keputusan itu nanti karena mengambil keputusan itu walaupun proses itu dikerjakan kita tetap melibatkan orang dan karena itu baru kelas Kita jadwal Pak ya? Jadi Pak,
Kira-kira ada nggak orang lain atau faktor-faktor apa saja yang selama ini yang mempermudah kita Pak dalam membantu kita mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema kita tersebut? Sejauh ini belum ada sebenarnya, karena ini masih sifatnya intern kita yang dulu aja, belum ada rekan pihak dinas karena kita belum khususkan. Terakhir Pak, dari semua yang telah kita sampaikan hari ini Pak, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil pengambilan keputusan dilema etika? Menurut saya kita akan jelas nanti bagaimana nanti menyusun persoalan dan nanti apalagi kita ada BP, sehingga nanti dengan adanya materi seperti ini kita bisa menginspirasi bagaimana caranya untuk menentukan nanti persiapan moral anak itu ke depan, karena salah satu yang mereka benarnya adalah untuk merubah daripada sikap anak itu nanti. Baik Pak, terima kasih atas jawaban Bapak. Mudah-mudahan jawaban ini bisa jadikan pengalaman buat saya Pak dalam saya bekerja sebagai seorang sekolah juga Pak. Terima kasih Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami juga mengucapkan terima kasih karena merupakan masalah agar baik kita juga menjadi kerjasama, karena bagaimanapun nanti bisa berselesai ini sehingga bagaimana ke depannya untuk menjadikan yang membangsa itu kan tidak ada di SD saja, tapi nanti bagaimana kelanjutan kita perlu kerjasama yang baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Baik. Alhamdulillah Bu ya. Izin Bu, Ibu, saya mengakui sudah menjadi penerangan dari keluarga guru. Jadi dalam program iklan guru keluar itu kami bertugas untuk mewawancara kepala sekolah, yaitu berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral. Di mana Ibu dalam kepemimpinan ini dalam dalam kita dalam menentukan dilema etika dan bujukan moral. Saya sebagai calon guru penggerak ini belajar banyak dari Ibu. Dan Bu ya. Ya. Izin Bu, yang pertama yang saya tanyakan bagaimana pendapat Ibu mengenai identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema. Bagaimana cara kita menghindari ini adalah kasus dilema etika yang berbeda. Untuk mengatasi kasus dilema yang mana sebenarnya masalah yang dihadapi oleh siswa kita ini nanti kita sudah merugikan sama-sama ada keuntungannya di satu sisi, namun kita mempertimbangkan mana yang lebih sangat penting kita perhatikan yang membuat siswa kita nanti bisa termotivasi lebih untuk belajar. Sedangkan dilema moral mungkin yang sudah berhubungan dengan masalah hukum, kita akan memberikan jalan bagaimana penyelesaiannya dan kita akan memberikan waktu yang tertentu untuk penyelesaian masalah tersebut. Jadi berbeda konsepnya yang antara dilema etika dan dilema moral. Saya lanjutkan Bu, bagaimana pendapat Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan keputusan sekolah yang Ibu pimpin, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama menang atau sama-sama memiliki kebalikan. Bagaimana saya bisa mengambil keputusan? Untuk mengambil keputusan dalam sesuatu hal yang kita anggap merupakan sangat penting, karena dalam mengambil keputusan kita harus melihat dulu sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan ketetapan yang ada di sekolah kita, sehingga masalah itu sudah jelas apa yang mau kita putuskan. Seandainya masalah itu kita anggap merupakan satu masalah yang agak berat, maka kita bawa ke dalam forum rapat majelis guru sehingga kita putuskan bersama. Kalau hanya hal-hal yang dianggap biasa, mungkin kita bisa selesaikan secara spontan pada saat itu. Jadi kita identifikasi dulu ya, yang prioritas, mana yang berat, mana yang mungkin kalau sifatnya bisa diputuskan tempat sendiri saja. Kalau dia yang berat, berarti kesepakatan yang sama dengan guru ya. Iya, atau bisa juga dengan guru piket saja, atau guru yang studi saja. Gitu.
yang harus kita buatkan satu rapat untuk memutuskan keputusan tersebut. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang dilakukan selama ini dalam menangani etika tersebut? Langkah kita seperti apa dalam mengambil tindakan kita masalah dilema etika? Langkah-langkah yang kita ambil dalam masalah dilema yaitu kita harus sering memberikan pengarahan kepada siswa kita, memberikan tekanan untuk agar siswa kita mempunyai akhlak yang baik, terutama tekanan terhadap guru agama. Mungkin harus selalu memberikan pengarahan ceramah nasihat kepada siswa kita agar semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan materi. Ya, ke bidang agama, kalau siswa kita sudah mempunyai akhlak baik, tentu tingkah lakunya juga akan Berkaitan dengan ya. kemudian hal-hal apa saja yang selama ini yang sangat efektif lah dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang Hal-hal yang dianggap efektif untuk mengambil suatu keputusan, sebenarnya setiap masalah kita harus tahu dulu latar belakang masalahnya, kita tahu apapun pokok permasalahannya sehingga kita lebih mudah untuk mengambil suatu keputusan. kemudian hal-hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan lah dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut berdasarkan pengalaman hidup dan tantangan seperti apa? Tantangan untuk mengambil suatu keputusan di mana kita dalam ruang lingkup di sekolah ini tentu berbagai banyak jumlah majelis guru yang berhadapan dengan bapak ibu masyarakat yang berbeda pendapat. Itu tidak semua pendapat kita yang didukung oleh sepenuhnya oleh bapak ibu guru. Mungkin ada juga beberapa orang yang tidak sesuai atau tidak mendukung. Namun bagaimanapun kita harus berusaha untuk dapat memberikan pemahaman pengertian terhadap bapak ibu guru sehingga apa yang kita sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, sehingga mereka juga bisa ikut dalam keputusan yang kita ambil secara bersama. Apakah dalam mengambil satu keputusan dilema etika tersebut kita mengeksekusinya di tempat atau memiliki jadwal tertentu dalam melaksanakan yang tertentu, dan prosedurnya seperti apa yang Anda jalankan? Untuk penyelesaian masalah dilema etika yaitu mungkin bisa dalam waktu penyelesaiannya di ruang majelis guru dengan guru bidang studi, kalau kejadiannya pas di mata pelajaran bapak ibu guru, atau pada suatu saat guru piket mungkin bisa juga diselesaikan oleh bapak ibu guru piket pada hari itu. Jika masalah itu sudah berulang kali dilaksanakan, maka mungkin akan diselesaikan oleh kepala sekolah, dewan sekolah, dengan guru kita. Kemudian mungkin bertanya, adakah seseorang atau orang lain atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah kita dalam mengambil keputusan tersebut? Untuk mempermudah kita mengambil suatu keputusan, kita untuk dapat mengetahuinya kita harus menyampaikan hal-hal apa yang merasa kita penting sehingga semuanya mengerti, paham akan apa yang akan kita sampaikan. Dengan pemahaman nanti kita akan mudah untuk mengambil keputusan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dan sudah diatur dalam aturan di perundang-undangan. Kalau masalah ada kira-kira seseorang yang sering membantu itu dalam pengambilan keputusan itu yang selama ini proses yang jalan? Mungkin ada seperti namanya kita butuh pendapat Pak Wakil Kepala Sekolah dari seksi dan juga pembina OSIS, yaitu
guru BK, kita ajak dulu berbicara, bahas tentang masalah yang mau kita putuskan. Nanti kalau mereka sudah setuju, baru kita sampaikan kepada forum rapat secara keseluruhannya untuk dapat lebih jelas untuk semuanya bisa mengerti. Nanti kita bahas dulu di internet. Ya, kita panggil dulu beberapa orang yang kita anggap untuk membantu kita untuk menyelesaikan berbagai masalah. Setelah kita putuskan nanti di kelompok kecilnya, baru kita bawa ke ruang yang besar dengan jumlah yang lebih banyak. Ini berkolaborasi, Iya, semuanya harus sepakat dulu. Iya. Tidak bisa kita putuskan secara sendiri-sendiri. Ya, Bu. Dari semua hal yang telah kita sampaikan, Bu, di sini kalau boleh tahu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan problematika? Pelajaran yang dapat kita ambil pertama penekanannya pada bidang studi agama, yaitu mungkin di sana dapat banyak memberikan penekanan kepada anak-anak tentang bagaimana untuk etika yang baik, cara sopan santun, cara yang baik, juga mungkin juga dengan mata pelajaran PPKN dan Terima kasih banyak waktu yang luangkan, luar biasa sekali Bu, pengalaman yang saya dapatkan dari wawancara dari Ibu. Mudah-mudahan ini juga bisa saya terapkan dalam administrasi dan sekolah yang saya ambil. Lagi terima kasih Bu, ini karena waktu juga segera saya terima dan coba mengucapkan calon ibu negara angkatan 7 Kabupaten Kota dalam guru negara itu kami diberikan tugas mewawancari beberapa orang kepala sekolah yang berkaitan kepada kelas-kelas kejuruan manajerial, terutama dalam mengambil keputusan yang berbentuk dilema etika atau rujukan moral. Maka pada hari ini saya ingin belajar sama Bapak sambil juga tugas saya sebagai seorang guru negara. Kira-kira Bapak punya waktu Pak? Nah, siap, sah. Terima kasih Pak ya, dengan waktu dan Bapak juga disebutkan ya. Izin saya langsung bertanya Pak. Yang pertama izin saya bertanya, bagaimana menurut pendapat Bapak ini cara kita mengidentifikasi terhadap suatu kasus atau masalah, apakah yang merupakan suatu dilema etika atau rujukan moral? Cara kita membedakan. Yang pertama itu ya kita tahu dulu kalau misalnya mungkin dilema masalah anak, kenakalan anak, dan kemampuan anak dalam belajar, ya, itu nanti dari hasil belajar dan dari kehadiran keaktifan anak itu dalam belajarnya itu. Nanti kita kaitkan nanti ini tugas dalam itu sendiri itu adalah guru mata pelajaran. Nanti dari guru mata pelajaran nanti itu menuju nanti merekapnya itu ke wali kelas. Nah, ini sebelum sampai langkah ke sana saya sudah wanti-wanti itu sama ya istilahnya guru-guru buat kelas. Kemudian guru mata pelajaran itu istilahnya itu betul-betul mengenali anaknya. Artinya masuk nanti di kelas 8A, 9A, atau 7A. Nah, itu bisa mengidentifikasi nanti anaknya itu keaktifan itu satu. Kalau tugas daripada wali kelas, nah itu lebih jauh lagi. Artinya itu sampai nanti wali kelas itu yang saya tekankan itu tahu lingkungan anak itu sendiri yang di bawah naungan kelas dia. Nah, yang ini tinggalnya di mana, ini orang tuanya bagaimana. Nah itu saya tekankan sama guru itu mendalami itu, jangan sekedar dalam kelas aja tahu ini. Nah, jadi itulah kemampuan ini gimana itu bisa dilihat. Absensi yang lebih penting. Apalagi di belakangan ini mungkin yang sudah aktif ya itu keaktifan anak sekolah itu
udah lari dari 50% tidak, nggak mau tahu gitu. Itu salah satu contohnya. Dari situ nanti itulah kita rindikan, kita bimbing dari mulai guru mata pelajaran sampai nanti boleh itu ada kerjasama. Ini poinnya kerjasama Pak ya. Ya, kerjasama. Kemudian Pak, saya tanyakan lagi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan menghadapi masalah-masalah atau dilematika yang selama ini Bapak lakukan? Bagaimana langkah-langkah? Langkah-langkahnya itu ya itu sama, itu kalau untuk pencegahan itu sama sekali. Pengambilan keputusan itu ya itu biasanya itu dalam rapat, dalam forum guru, dalam musyawarah itu apa yang diputuskan dalam rapat itu ya, itulah yang diambil dalam keputusan. Nah, kalau saya cuma istilahnya itu ide, ide kalau anaknya begini, apa yang seharusnya umpamanya naik atau tidak naik kelas, itu berapa itu ada persoalan kenakalan, kemampuan atau kehadiran, itu ya cuma mendorong itu untuk penjagaannya itu. Tapi kalau untuk keputusannya itu ya tetap atas nama musyawarah sekolah. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilematika? Ada nggak beberapa tantangannya ketika kita mengambil keputusan? Dilema etika ya, istilahnya itu tidak, keputusannya itu tidak bertentangan dengan hukum ya. Kita ambil ini, kita ambil keputusan ini itu tidak bertentangan dengan hukum ya, dan dilema etika ya. Itu biasanya itu kadang-kadang itu masalah disiplin. Kalau kita fokus menilai anak ya, anak itu tata tertib sekolah ya, karena muaranya itu nanti kan kita itu contoh kayak apa itu namanya, kayak api, anak nggak boleh bawa api, itu dia sampaikan. Kalau kita nanti bawa api kita angkat atau kita dibalik, itu HP-nya itu disita. Syarat untuk pengambilannya itu yang pertama berhenti. Nah, kalau berhenti keluar dari sekolah itu kita kembalikan atau pindah ke sekolah kita kembalikan ya. Yang kedua, kalau masih sekolah di sini itu sampai tamat ya. Kalau kelas 7 ya sampai tamat kelas 9 gitu. Kalau dalam pertengahan itu nggak bisa gitu. Jadi saya kira itu makanya itu. Baik. Kemudian dalam mengambil keputusan itu berdasarkan pengalaman Bapak nih, apakah keputusan itu langsung menyelesaikannya di tempat atau Bapak sebagai seorang kepala sekolah mempunyai jadwal khusus itu dalam menyelesaikan masalah-masalah seperti itu? Kalau jadwalnya enggak ada, jadwal khusus enggak ada. Tapi kalau ada kejadian-kejadian itu istilahnya itu dengan melibatkan orang tua. Jadi nanti kita koordinasikan pengambilan jadwal, kita musyawarahkan ya. Nah, setelah itu ya. Tapi kita harus komitmen juga dalam apa tadi itu kebijakan kita tadi. Itu kalau kebijakan itu pun ya itu sudah disepakati oleh guru atau komite. Sedikit lagi Pak, adakah seseorang atau pihak lain atau faktor-faktor apa saja yang selama ini yang mempermudah kita dalam mengambil keputusan itu? Dan ada yang terlibat atau ada faktor lain? Rasa-rasanya yang selalu kita kaitkan atau kita libatkan ya itu pengurus komite, khususnya ketua komite. Jadi kebijakan sekolah itu dijalankan dari segala
yang kita ambil itu tetap kita memanggil ya atau mengundang ketua komite. Nah, jadi kalau umpamanya untuk rapat itu umum itu nampaknya agak susah kali. Jadi ya, itulah mewakili daripada orang tua siswa. Jadi komite itu dari pengurus itu pun susah, setidak-tidaknya itu ketua komite. Itulah yang satu. Jadi kita jarang mengambil keputusan itu tidak melibatkan komite itu enggak pernah lah. Berarti berkolaborasi ya? Iya, tetap sejalan. Oke, terima kasih Pak. Terakhir nih Pak, dari semua pembicaraan kita ini yang telah Bapak sampaikan, mungkin kalau boleh tahu pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan menerima tugas tersebut? Pengalamannya itu. Jadi, Iya. itu saya apa aja itu istilahnya itu sampai saat ini saya berusaha istilahnya itu semua pihak itu mendukung ya, rasanya itu enggak, walaupun ada keberatan tapi ya kita bisa untuk menenangkan, menyadarkan dan itu. Jadi semuanya itu bisa diterima, pada akhirnya itu bisa diterima. Itulah ya sampai saat ini ya belum ada kendala. Tidak. Enjoy aja gitu. Nah, Bahagia aja Pak. belum ada jadi beban gitu. Karena kita tadi kan prinsipnya kolaborasi Pak. Hmm. Dalam mengambil keputusan itu bukan kita sendiri, tapi Bukan. melibatkan seluruh pihak. Hmm. Ketika keputusan itu diambil, maka bukan menjadi beban kita sendiri. Iya. Sehingga sebagai beban. Sama kayak kebijakan itu tetap saya musyawarahkan. Apalagi soal contoh kayak sekarang lah dalam bulan suci Ramadan ini, itu yang sebelumnya ada buku Ramadan bagi anak, ini nampak tidak ada instruksi ya, tidak ada tekanan, tidak ada apa-apa, tapi kami mengambil ya itu ide itu memang ide dari saya. Jadi kami bentuklah anak-anak itu ya sholat berjamaah. Jadi bentuk di mana dia tempat ibadah yang terdekat dari rumahnya itu memilih, nanti kami koordinasi, ada nanti koordinasi pengelolanya itu mengamatinya. Jadi umpamanya itu ada ketuanya, ketua absennya. Jadi kalau anak itu tidak ikut sholat berjamaah, ya dia akan bikin alfa. Dan ada koordinatornya Pak. Ada koordinatornya setiap musola dan masjid untuk. Kalau boleh tahu koordinatornya itu dari guru, dari siswa. Itu yang kalau untuk ujung tombaknya itu di musola dari anak serta anak yang kita tunjuk misalnya yang aktif. Nah, itu. Udah itu nanti barulah dibagi guru-guru. Jadi alhamdulillah ya, kalau kami tengok ini dari hasil laporan per minggu itu istilahnya ada peningkatan. Walaupun ada kendala sambil main-main atau apa itu, tapi dia sudah mulai sampai ke musola atau masjid. Itu kira-kira. Kalau dulunya nggak ada. Tapi dengan peningkatan ini ya mudah-mudahan jalan. Alhamdulillah Pak, berarti sudah selesai pertanyaan dari saya Pak. Saya ucapkan terima kasih. Banyak pengalaman yang luar biasa yang saya dapat simpulkan dari Bapak. Terutama nanti mungkin ketika kami kembali kepada institusi kami masing-masing, sekolah kami masing-masing, dalam bagaimana cara kami menyikapi dalam mengambil kebijakan, mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan dilema kita, karena dapat jadi pembelajaran bagi kami. Ini juga berguna untuk kami dalam diklat calon guru pembina. Jadi saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak. Mungkin karena keterbatasan waktu Bapak juga tidak boleh lain. Terima kasih banyak waktunya Pak. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.